pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hertiwati Simbolon, guru SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini, pada tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek video pembelajaran untuk memenuhi syarat uji unjuk kerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya dan mohon masukan dan kritikan demi perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Karena kita diberi kesempatan bisa belajar kembali dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi kita sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Siapkan ketua kelas. Berdiri. Belajar kita berdoa. Berdoa dulu. Doa selesai. Pada guru kita beri salam. Mulai dari aksen yang A ya, A sampai seterusnya. Kira-kira coba lihat kanan kiri. Apa sudah hadir semua? Semua, Bu. Iya, bagus. Hadir semua ya. Oke, selanjutnya Ibu mau ngecek dulu kebersihan. Coba cek kira kerapianmu dicek. Selanjutnya bagusin. Oke, sebelum duduk, coba cek dulu kelas kita udah. Coba kamu rapikan juga sekalian di meja, sudah lurus. Ya. Oke, sudah mantap. Oke, silakan duduk. Bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Dengan memberikan sebuah video motivasi untuk kalian, dan saya nanti minta responnya. Ya, di sini dia memiliki contoh fisik, tidak memiliki tangan dan kaki, tapi lihat apa reaksinya selama dia hidup. Lihat video ini. And you keep on concentrating on the things that you wish you had, or the things that I love life. There's so many people come and say, siapa yang mau kasih responnya terhadap videonya, angkat tangan. Ya, Ewonin silakan dilihat. Apa yang mau kita dapat dari video ini? Pesan yang bisa kita dapat melalui video yang baru ditayangkan adalah bersyukur, karena dengan kita bersyukur kita dapat lebih baik lagi. Terus kita tidak boleh menyerah. Ya, sekalipun fisiknya ya. Sekalipun
fisiknya tidak sempurna, dia bisa bermimpi dan tidak menyerah, dia terus semangat. Iya, semangat dalam menghadapi itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Evelyn. Oke. Biarlah video ini bisa menjadi motivasi bagi kita ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi ya, materi kita ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu tentang materi minggu lalu? Ya, Indah mana? Tentang hak dan kewajiban. Iya, tentang hak dan kewajiban. Dan hari ini kita belajar tentang perlindungan, ya, tentang perlindungan hukum, ya, tentang perlindungan hukum. Oke, sebelumnya saya akan kasih tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita ada di slide yang Ibu kasih ini. Yang kamu perhatikan yaitu tujuan pembelajaran dari sikap spiritual atau spiritual rohanian, ya, rohanian, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning itu apa, nak? Yaitu pembelajaran yang berbasis kepada masalah. Masalah apa yang terjadi di masyarakat nantinya yang akan diedukasi dari melalui kasus, itulah yang nanti kita bahas ya. Jadi di sini melalui sikap kita bagaimana respon kita untuk menjalankan perilaku orang beriman dalam prakteknya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian sikap sosial itu melalui metode diskusi dan presentasi nanti siswa mampu menunjukkan perilaku sosial ya, kerjasama dengan satu dengan yang lain. Dalam kerjasama, kemudian disiplin bagaimana bertanggung jawab dan percaya diri nggak kamu, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi tujuan pembelajarannya di sini pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa mampu menganalisis berbagai pelanggaran hukum di Indonesia. Dari mana aja, Bu? Sekolah, kemudian keluarga, masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, keterampilannya apa, Bu? Ada keterampilan yang Ibu harapkan, yaitu melalui presentasi kelompok. Itu nanti ya, itu pembelajarannya. Nah, di sini saya mau ingatkan kepada kalian bahwa ketika kamu belajar tentang masalah pelanggaran hukum di Indonesia, ya, di Indonesia, di sekolah, keluarga, di masyarakat, bangsa dan negara, bagaimana kamu yang pertama yang diharapkan ketika kamu belajar ini satu, kamu taat terhadap peraturan. Tahu peraturan? Apa itu peraturan? Hal yang tidak boleh dilanggar. Iya, berarti hal yang tidak boleh dilanggar, betul. Berarti aturan-aturan yang sudah disepakati. Contohnya di sekolah kan, kamu taat kepada peraturan. Yang kedua, kamu tahu sebagai siswa, tahu mana yang baik, mana itu, apakah kegiatan itu melanggar hukum atau tidak. Itu diharapkan goalnya, tujuannya. Jadi bukan asal belajar, tapi kamu di masyarakat tahu mematuhi peraturan apa yang termasuk pelanggaran hukum itu. Dan bagaimana yang ketiga, kamu menjadi masyarakat yang berperilaku apa, baik. Kayak di rumah, kamu mau nggak mematuhi peraturan di rumahmu? Ada nggak peraturan di rumah? Ada dong. Selain di sekolah ada peraturan kan? Di rumah kamu apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak yang mematuhi peraturan di rumah? Hormat kepada orang tua. Jangan kamu di rumah hanya tidur, main handphone, tapi kamu nggak peduli dengan yang namanya keluargamu. Teknik dan bentuk penilaian pembelajaran. Nah, ada nanti penilaian tadi udah ya. Penilaian itu kan dilihat dari mana? Dari sikap sosialmu, ya kan? Sikap sosialmu. Kemudian bagaimana spiritualmu dan bagaimana kamu nanti bisa mampu menganalisis. Dan yang terakhir juga saya mau melihat nanti keterampilanmu dalam presentasi. Ada PowerPoint slide yang akan Ibu tampilkan di sini. Coba lihat slide-nya di sini ada. Apa judulnya, Nak? Pelanggaran hukum. Iya, pelanggaran hukum, tentang pelanggaran hukum. Sebelum lebih dalam lagi, coba ambil handphonemu. Di situ ada di Google formulir ya. Udah Ibu kirim linknya, coba kamu lihat di handphonemu. Kerjakan dulu. Oke. Dari hasil Google formulir ini
apa? Pelanggaran hukum itu apa? Ya, Mira itu dari semangat tuh, Mira. Oke, Dirina, apa itu pelanggaran hukum menurut kamu? Pelanggaran hukum adalah kegiatan yang melanggar peraturan yang dilakukan oleh masyarakat. Iya, pelanggaran atau kegiatan. Perhatikan slide-nya. Tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa itu aturan-aturan berlaku? Ya peraturan, ya kan? Peraturan yang tidak sesuai. Peraturan di sekolah apa aja? Nah? Contohnya, ayo jawab. Tidak boleh Terlambat, ya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos. Apalagi tidak melawan guru, mengerjakan hormat kepada guru, membersihkan piket itu ya namanya ya, piket. Kalau kamu langgar, itu namanya pelanggaran hukum. Itulah yang tadi bilang tadi bahwa ada jenis-jenis pelanggaran hukum di sekolah, di rumah, masyarakat, bangsa dan negara. Iya, mantap. Berarti kan memang sudah, walaupun kita belum bahas tapi kan sudah mengerti ya, karena kan hidup di dalam dunia sosial media. Belajar itu nah, menurut ibu bukan hanya dari guru. Kalau zaman-zaman saya dari guru, buku paket. Tapi kan sudah belajar dari yang namanya dunia internet. Dari sosmed bisa, dari Facebook bisa, Instagram bisa, TikTok. Biasanya kan TikTok, ya kan? TikTok ya, ada kan? Edukasi tentang yang namanya pelanggaran hukum. Nah itu dia ya. Nah kemudian dari pendapat ahli Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Tahu? Ada apa katanya? Menimbulkan tindakan, berarti konsekuensi. Denda bisa kena hukum bisa kan? Ya kalau kita tidak pakai helm bisa kena tilang nggak? Kena denda. Iya kena denda bisa kena tilang itu namanya istilahnya ya. Nah kalau di sekolah ada peraturan-peraturan bisa nggak kalian ada dapat sanksi? Dihukum. Nah seperti itu ya. Nah perilaku yang menyimpang dilakukan di lingkungan mana aja? Bangsa dan negara. Kemudian kita lihat di sini sekolah ya. Kemudian mana lagi? Keluarga. Kemudian masyarakat. Kemudian bangsa dan negara. Iya, bangsa dan negara. Nah di keluarga apa aja itu? Mengabaikan perintah orang tua. Apa lagi? Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Ibadah tidak tepat waktu. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Pernah nggak? Aku. Oh benar aku ya. Jujur. Nggak boleh ya. Ya nonton ini film-film mungkin film-film yang nggak benar ya. Nah jangan pura-pura nggak tahu ya. Kan sebenarnya kan udah lebih tahu dari itu ya. Nah menonton TV sampai larut malam. Jam 3 nonton apa YouTube ya. Itu bisa kemudian masyarakat mampir dalam ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti, main hakim sendiri. Kalau ada pencuri atau penjamret mungkin sampai dibunuh nggak boleh ya. Iya, harus dilibatkan hukum yaitu lapor ke polisi. Iya, lapor ke polisi. Mengkonsumsi obat terlarang apa yang dibilang? Sabu, ekstasi. Ya itulah narkoba. Apalagi ekstasi, apalagi pil anjing, tahu enggak ya? Ngelem. Oh, ngerti aja kan ya? Ngelem apa lagi? Udah pernah? Oh, jangan teruskan ya. Apa lagi? Ganja ya? Ganja dan lain-lain. Melakukan perjudian. Apa perjudian ini? Togel bisa ya? Main dingdong, apa lagi? Yang kartu-kartu chip-chip itu ya kan? Domino. Apa? Domino. Udah tahu kan? Itu lah. Anak-anak sekarang udah lebih tahu dari dunia ya. Nah, bangsa dan negara. Apa itu? Iya, tidak memiliki KTP. Mau KTP tidak? Apa itu? Tanda penduduk. Iya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apa contohnya nak? Pakai helm. Kalau naik sepeda motor berapa usianya? 17. Kalau belum berarti melanggar. Udah. Kalau udah bisa punya KTP, udah bisa punya SIM. Nah ya, jadi harus tahu peraturan. Makanya dilarang pakai SIM naik sepeda motor. Karena apa? Coba karena apa? Cukup umur, tidak memiliki kestabilan
dulu. Dia agak gas-gas sedikit, neng. Tahu? Lawan apa nih? Anak apa ini? Anak pang ini. Nah, digasnya sampai terjadilah pelanggaran itu menabrak. Makanya kalau jangan bangga punya adik masih SD SMP, kamu udah tahu dia SD dan umur, jangan bangga, itu salah. Kenapa? Belum cukup 17 tahun. Nah ini ada gambar-gambar, nanti dia KP disabilitas. Ini apa ini? Gambar apa? Siswa apa ini? Ini? Nah ini membunuh anaknya ini. Ya di Jatim. Kemudian apa? Masalah apa? Ini Medan. Ya di Medan. Nah ini apa? PK. Kalau bicara KPK apa sih? Korupsi. Kita lihat dulu video. Terjadi pelajar tewas karena menjadi korban tawuran itu menyebabkan publik. Perhatikan, tawuran apa nak? Apa itu tawuran? Para pelajar berkelahiran antar pelajar. Di mana sih di Medan? Oh bensin. Korban yang meneko Indonesia berawal dari tawuran dan kelompok korban kalah jumlah. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Tunggal Kompol Chandra Yuda. Dia mengatakan awalnya mendapatkan informasi dari warga pada Jumat 25 November 2022 sekitar pukul 12 Barat. Berdasarkan keterangan saksi awalnya, korban bersama kawan-kawannya berkumpul selepas pulang sekolah sekitar 10 sepeda motor. Korupsi kayak memeriksa ya terhadap korupsi korban. Untuk sementara seluruh dari SPU yang proses ini kita sedangkannya, kemudian proses kita juga kita. Oke, video sudah ditampilkan. Semoga ini bisa bisa membuka mata kalian bahwa pelanggaran itu sangat meringan ya. Video ini semakin membuka mata hati kita bahwa betapa ngerinya pelanggaran hukum sampai taruhannya nyawa. Itu pelajar. Gara-gara mulut itu menurut saya ya. Gara-gara mulut terjadi tawuran. Oke, sekarang kamu coba pukul kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo kita ya langsung buat kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 sudah ibu bagi ya kelompoknya ya. Minggu lalu sudah ditetapkan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Sebelum bekerja kelompok, perhatikan dulu LKPD yang saya tampilkan di sini. Lembar kerja peserta didik. Ya, perhatikan sini nah slide-nya. Saya LKPD-nya, kamu menganalisis kasus-kasus yang ada di masyarakat yang seperti yang sudah Ibu tuliskan di dalam slide tadi, bagian-bagian mana, daerah-daerah mana ya, yaitu ranahnya di bagian mana, yaitu di pelanggaran. Perhatikan di sini di slide-nya itu ada pelanggaran hukum di sekolah. Nanti ada kasus yang terjadi di Serdang Bedage, kasus bolos sekolah ya. Saya sudah bagikan juga linknya di grup itu, bisa dilihat dari handphone juga dan ada print out-nya nanti ya. Situ ada kasus masalah bolos di sekolah kelompok 1. Kemudian karena ini program bus learning ya, nah ini gambarnya seperti yang saya sebutkan di slide. Yang kedua kasus di keluarga, yaitu kasus ibu membunuh anaknya. Nah kelompok 1 itu nama kelompoknya kita buat nama-nama tentang perangkat hukum, yaitu hakim. Ini kelompok hakim ya, kelompok hakim ya, kelompok 1 hakim. Kelompok 2 itu kasus yang ada di keluarga, seorang ibu membunuh anaknya, itu kelompok pengacara. Ini dia gambarnya ya. Terjadi itu ada di Jatim, dari ada koran ya, artikel ya, koran atau artikel ya. Kemudian masyarakat itu kasus sampah di Medan ya, kasus sampah di Medan. Oke, coba Evelyn maju ke depan bagikan LKPD ini. Nah ini nah kelompok 2. Nah dibagikan. Kelompok 3 kan? Nah kelompok 2 ini bagikan. Maka saya kasih kurang lebih 10 menit untuk kurang lebih ya. Nah, silakan diskusi dulu. Dikerjakan anak ya, melalui kerjasama ya wilayah. Nah, jangan kerja sendiri anak ya. Oke. Udah kan kasusnya tadi di dalam ini nak, masalah bolos kan? Ini bisa dibagi nak. Ini juga
tadi ya. Ya, kalau pesanan ininya nak ya, nah dikerjakan. Udah itu kasusnya nak. Kasusnya itu adalah tentang pembunuhan bayi ya. Pembunuhan bayi di mana itu nak? Terjadi di mana? Di Jatim ini ya nak ya. Jatim dan kerjain anak. Kelompok 3 kasusnya apa nak? Tentang sampah ya. Iya sampah. Sampah itu terjadi di mana? Coba lihat deh. Di Medan ya. Medan Sunggal ya kan. Jadi LKPD-nya nanti kerjakan ya. Kerjasama. Kasusnya apa? Korupsi. Iya bagus, tentang korupsi. Ya kerjakan ya. Jangan kerja sendiri sama seperti yang bilang tadi kelompok tadi ya. Sekarang kita mau presentasi hasil diskusi kalian, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Mari kita bantu dulu. Oke. Nah, ice breakingnya gampang saja. Kalau ibu bilang pagi, tepukan 1. Coba pagi, siang 2 kali. Nah, ulang pagi 1, siang 2, malam setengah gini ya. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, malam. Evelyn ya, Evelyn kena. Oke, sekali lagi ya, Evelyn kena ya. Oke, sekali lagi. Pagi, malam. Kena Melani. Oke, kena 2 orang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, karena waktu juga sudah mepet ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Silakan langsung presentasi Mira, kelompok yang mampu menggunakan PPT Canva. Silakan Mira. Oke nak, ini kelompok 1 sudah di depan dan saya persilahkan untuk presentasi dan saya berikan kepada moderator untuk memimpin diskusi. Silakan perkenalan diri dulu dan pimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus bolos. Perkenalkan, nama saya Wira. Saya Evelyn. Nama saya Melani. Saya Wira Ayu. Sebelum presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Herti sebagai guru PPKN yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya itu kejadiannya di Sendang Mendagi kan nak? Iya. Ya Sendang Mendagi. Tapi kalau lebih rincinya di sekolah tadi ya. Silakan. Pelanggaran hukum di sekolah. Perhatikan nak, jangan ada yang aneh-aneh. Dan keduanya, ini materi kami kasus bolos. Iya. Terjadi di mana? Kabupaten Sendang Mendagi. Iya. Pada tanggal 16 November 2022. Iya. Penyebab pelanggaran di sekolah dibacakan oleh Evelyn. Evelyn bacakan dengan terus itu. Nah, ada langsung slide-nya ya. Kan PPT Canva ya, yang akhir ya. Penyebab pelanggaran di sekolah: 1. Peraturan yang dibuat di sekolah tidak dilaksanakan dengan tegas. 2. Pengawasan dari orang tua kurang. 3. Peserta didik terlibat pergaulan bebas. Iya. Berikutnya adalah hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dijelaskan oleh Bu Ayu. Iya, silakan Bi. Hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang pertama yaitu melakukan pengawasan kepada peserta didik dengan tegas. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua. Yang ketiga, melakukan bimbingan dengan peserta didik. Ya, terima kasih. Sekianlah presentasi dari kami. Untuk sebelum mengakhiri presentasi ini, ada Dibuka sesi pertanyaan ya. kelompok lain ingin bertanya. Ini harus dilakukan oleh pihak sekolah agar siswa tidak sering bolos. Iya, itu. Silakan untuk kelompok 1 moderator. Mungkin pertanyaan dari Siti akan saya jawab. Karena pihak sekolah kurang tegas dalam menegakkan peraturan dan kurang pengawasan dari orang tua. Iya, kurang tegas ya. Kurang tegas dalam Menegakkan peraturan. ya, peraturan sama kurang pengawasan. Ya, pengawasan dari orang tua ya. Pastinya harus ada kerjasama dengan orang tua. Apakah sudah Siti dapat? Udah Saya ingin bertanya lagi. Iya. Sudah, tapi saya ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Hal apa yang menyebabkan siswa sering bolos di sekolah? Di sekolah mana? Di sekolah kita. Sekolah kita. Iya, di sekolah kita. Artinya di tempat kita ini ya. Iya. Iya, untuk menanggapi pertanyaan Siti, coba kamu diskusikan sebentar. Apa yang tadi? Pertanyaannya tadi
ya. Nanti langsung ke lapangan kita ya, jadi di tempat sekolah kita ini bagaimana. Silakan kamu diskusikan sebentar. Udah, oke. Udah dapat jawabannya, silakan. Ada 2 penyebab siswa bolos dari sekolah. Yang pertama adalah kurang motivasi belajar dan terlibat pergaulan bebas. Oh iya. Terlibat, yang pertama apa tadi? Kurang motivasi belajar. Iya, kurang motivasi belajar, kemudian apa? Terlibat pergaulan bebas. Ya, betul ya poin-poin tadi ya. Dengan motivasi ya, nggak ada motivasinya belajar, hanya main-main aja ya kan. Terus terlibat pergaulan bebas, pulang ke sekolah atau pergi ke sekolah nggak ada tujuan. Akhirnya mana? Singgah ke tempat-tempat apa? Kayak nongkrong, kafe-kafe, ya kan? Iya, oke. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Silakan Dona. apakah masalah jarak di sekolah sudah terlatih dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dona. Masih belum terkendali masalah jarak di sekolah kita karena masih ada teman-teman yang cabut. Guru sudah memberi nasihat dan peringatan, tapi kurang pengawasan dari orang tua dan lingkungan masyarakat. Iya, yang pastinya guru sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan untuk anak-anaknya bisa mematuhi peraturan dan kurang apa tadi nak? Jawabanmu kurang pengawasan ya? Iya, pengawasan dari orang tua ya. Dari orang tua atau sekolah tadi? Iya, dari orang tua. Iya, Dona ya. Ya, tanya moderator apakah dia sudah mengerti? Apakah kamu sudah mengerti? Dona sangat puas. Ya, sudah mengerti ya. Demikianlah presentasi dari kami. Tidak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1, tepuk tangan. Untuk kelompok 1, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 1. Lanjut kita kelompok 2, kelompok Siti dan kawan-kawan silakan nak. Ya. Nah, silakan ya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah di dalam keluarga. Saya Siti Fauziah sebagai ketua, saya Tiara Citra sebagai anggota, saya Yamanda sebagai anggota, saya Citra Biasa sebagai anggota. Berdasarkan berita yang kami baca dari Survei kejadian terjadi Surabaya, Jawa Timur 28 Juni 2022. Kasari dikarenakan pemicu kejadian pembunuhan ini karena pertengkaran dengan suaminya, dikarenakan suami jarang pulang ke rumah. Menurut kami, sekalipun bertengkar dengan suami, seharusnya seorang ibu tetap menyayangi anaknya, karena anak adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada sebuah keluarga, jadi selayak untuk menjaga anaknya. Selain itu, dikarenakan anak sering menangis atau rewel sehingga menyebabkan si ibu kesal sehingga terjadinya pemukulan. Solusi agar tidak terjadinya pelanggaran hukum: 1. Menjalani hubungan komunikasi suami istri yang baik. 2. Tanggung jawab dalam mengurus anak tidak dilimpahkan kepada hanya kepada istri, harus ada kerja sama antara suami dan istri. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan. Saya ingin bertanya, sebenarnya masalah utama yang terjadi di koran tersebut apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wira. Masalah utama yang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena anak sering rewel, ada pertengkaran rumah tangga, suami jarang pulang. Iya. Oke. Dari sini bisa kita ambil suatu kesimpulan dari kelompok 2 menjawab bahwa anaknya sering rewel ya. Anaknya sering rewel ya Wira ya. Rewel, kemudian suaminya jarang pulang, tidak ada tanggung jawab ya nak ya. Tidak ada tanggung jawab. Mungkin juga masalah ekonomi kurang ini duit untuk biaya rumah tangga. Jadi terjadilah apa? Pertengkaran. Mungkin ada nggak kalian dari situ gangguan jiwa juga ya? Gangguan jiwa juga di situ. Saya sudah juga membaca
dan analisa kalian juga udah tepat ya. Jadi itulah masalah-masalah KDRT. Oke, silakan moderator, Anak Ira sudah mengerti atau belum? Apakah Wira sudah mengerti? Sudah. Tanya apa pada pertanyaan lain? Selain Wira, adakah ingin yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 3, Indah ingin bertanya. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang KDRT? Iya, undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang KDRT? Saya Nabila Rendah dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan Indah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Sudah dijawab, perhatikan Nona, bahwa undang-undang KDRT itu sudah diatur di dalam peraturan yang dibuat pemerintah, yaitu undang-undang nomor 23 tahun berapa tadi? 2004. Itu tadi memang secara detailnya masalahnya itu apa? Pembunuhan bayi. Itu termasuk juga undang-undang yang masalah anak ya, undang-undang masalah anak, tidak boleh melakukan kekerasan pada anak kecil. Sekalipun itu anak kita sendiri nggak boleh, aborsi pun nggak boleh. Makanya jaga pergaulan ya, itulah dari ini. Udah banyak dari moderator, atau ada lagi? Selain itu adakah yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sekian. Oke, berarti nggak ada ya. Tutup mana? Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Mantap, tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatikan ya, kita sudah persentase 2 kelompok karena waktu juga. Jadi 2 kelompok lagi minggu depan ya, minggu depan kita lanjutkan. Jadi perhatiannya. Nah, saya mau mengambil suatu kesimpulan ya, diskusi kita ini. Namun sebelumnya saya mau tanya, apa kesimpulannya menurut kalian dari hasil diskusi kita ini? Ya, Ira, silahkan. Kesimpulannya adalah kita harus mematuhi peraturan yang ada di negara kita, dan sebagai siswa kita harus bersikap baik. Oke, pas ya. Oke, nah, kesimpulan yang sudah diucapkan oleh Wira itu pas ya, bagus. Dan dari kesimpulan yang dari Ibu sebagai guru PKN-mu adalah benar, kita harus mematuhi segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dan sebagai siswa ingat, kalian harus benar-benar bersikap baik, sama seperti di Wira, bersikap baik, sopan santun dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Oke, tadi sudah Ibu perhatikan hasil kelompok kalian, sudah Ibu nilai kerjasama kalian. Oke, sekarang ada post-test ya, ada post-test yang mau kalian kerjakan di Google formulir. Silakan ambil handphonenya, nak. Tunjukkan sama Ibu handphone di Google formulirnya. Iya, silakan di Google formulir yang sudah saya kirim ke grup. Nah sekarang kita akan melakukan yang namanya post test. Tadi ada pre-test, ada post test. Silakan ambil handphone di Google formulir, ada soal-soal, ada 3 soal itu yang harus kamu kerjakan. Bisa kamu lihat di situ, perhatikan. Nah, kamu jawab. Saya kasih waktu sekitar 3 saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Serius nah? Tunjukkan kamu serius ya. Silakan. Ada soal, bagaimana kamu menjawabnya tentang soal-soal pelanggaran hukum? Silakan kamu jawab. Bisa? Nah, di situ uraikan kasus hukum yang terjadi di lingkungan sekolah, ada di Google formulir itu. Kemudian analisis hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh aparat agar penegakan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Yang ketiga, analisis pelanggaran yang paling sering terjadi di sekolah dan faktor penyebabnya. Silakan kamu jawab. Dan silakan. Sudah? Oke, langsung saya lihat di Google Form yang tetap ya. Di sini yang betul-betul bagus adalah Wira. Tepuk tangan untuk Wira. Yang kedua Dona ya. Dan
Nanti saya kasih linknya, kamu jawab ya. Kamu jawab di rumah dan nanti langsung connect itu ke laptop ibu ya. Itu dia ya. Bisa Dona? Ya, kau jawab itu evaluasi tentang ibu ya, refleksi pembelajaran dengan ibu di Google Formulir ya. Jadi untuk minggu depan pembelajaran kita itu tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah hukum. Itu untuk apa pembelajaran minggu depan. Nah untuk PR nanti kamu lihat di buku paket halaman 30, kamu kerjakan PR-nya di rumah ya nak. Kerjakan PR-nya di rumah dan tetap semangat dalam menghadapi apapun itu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah refleksi, sudah post test ya, sudah post test, bahkan kita juga tadi yang mengevaluasi ibu di Google Form dan saya baca ya, saya baca. Nah, bahkan saya sudah menilai kalian ya. Ya sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Kita bangkit berdiri. Siapkan Mira. Siap. Sebelum pulang kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu guru kita beri salam.